Gue masih Temanya hari ini Little Wins. Asik. Ya nggak? Little what? Little what? Wins. Oh, little wins. Oke. Like kemenangan kecil. Betul. Nih ya, kita ada siapa aja sih nih di sini? Oh, cuma Kak Pras sama itu ya. Yuk, join gue. Join apa? Oh, lo mau ikutan? Oke, fine. Let's go. So, kalau gue tanya apa pencapaian terbesar lo minggu ini? Minggu ini berarti Senin, Selasa. Hari ini apa? Rabu ya? Ya kan? Hari ini Ya. Rabu. Ya udah, 3 hari. Selama 3 hari ini. Pencapaian terbesar gue 3 hari ini. Oh, sebenarnya pencapaian terbesarnya hari ini. Gue bikin itu. Jadi gue kayak udah ngeliat resep ini udah lama, kayak udah ada kali 3 minggu gitu ya. Terus tadi gue baru bikin ubi tapi dalamnya mozzarella cheese. You're so fancy. Bukan fancy sih, mau cari yang sehat-sehat aja. Biar bokap gue bisa makan, semua bisa makan. Betul. That's good. Ayo, lo apa? Kalau gue apa ya? Pencapaian gue sih I have little wins every day sih. Karena kan kalau gue sih di pekerjaan ya. Rewarding aja. Kalau rewarding sama little win sama ya. Kayak misalnya nih, bukan misalnya sih, gue bisa ngebantu pasien gue. Misalnya kan dia lagi ada yang dia khawatirkan. Kalau soal skin cancer ini kan sebenarnya kalau lu tuh mesti kalau yang udah kena ya, maksudnya kalau udah dapet, lu tuh mesti bener-bener apalagi kalau dibilang dokter suruh merhatiin satu mole maksudnya tanda gitu. Bukan tai lalat. Jadi kan kalau skin cancer itu kan dimulai dari kelihatannya kayak tai lalat kan. Tapi kalau secara kasat mata ya, tapi sebenarnya itu more than that ya. Nah, kalau dokter udah bilang you have to keep an eye on that spot gitu kan. Maksudnya artinya adalah kalau dia berubah warna semakin gelap dan ukuran size-nya lebih besar, berarti lo udah harus waspada gitu loh. Gitu. Berarti itu dia udah berkembang, is growing. Nah, itu bisa bahaya kalau nggak ditindaklanjuti. Jadi ada pasien gue ya gitu, dia sampai panic, anxious. Dan kadang tuh gue sih awal-awal suka gini ya, kayak lebay banget deh gitu. Maksud gue dalam hati gue, masih banyak kali yang lebih parah dari lu gitu loh. Yang memang udah bener-bener kayak udah melanoma, udah yang lebih, tapi paniknya tuh kayak lebay gitu. And then kayaknya gue akhirnya, tapi lama-lama gue belajar. Sekarang gue udah di tingkat mengerti kayak yang kita pernah bahas, untuk memposisikan diri kita di posisi dia, in her shoes ya. Ya iyalah, untuk orang yang baru udah yang parno kan ya pasti mau hati-hati ya. Anyway, jadi ada pasien gue ya itu, dia panik banget, dia bilang ini udah berubah warna, ini udah semakin gelap dan semakin besar, I'm freaking out gitu-gitu. Pokoknya bener-bener yang panik gitu loh dia. Kalau dia yang dulu gini, lebay banget, bodoh ibaratnya ya, nggak akan gue, dalam arti kata nggak akan gue urusin, kayak udah lu tunggu aja pas lo appointment gitu loh, nggak akan gue bother untuk maksudnya misalnya nyariin dia appointment yang, walaupun emang secara pengetahuan gue itu sebenarnya nggak apa-apa, emang karena dia aja kok terlalu lebay, maksudnya terlalu khawatir ya. Tapi akhirnya gue jadi ngerti, ya iya kalau gue juga jadi dia, gue juga pasti kasihan, maksudnya jadinya panik kan. Jadi bener-bener tuh gue bener-bener kayak keep an eye gitu loh, gimana caranya untuk biar dia bisa datang, biar bisa menenangkan dia lah, peace of mind banget. Jadi gue bener-bener tuh kan, kalau patient cancel itu tiap hari ada aja kan, di harinya atau enggak di jamnya atau besok gitu. Jadi gue bener-bener tuh fokus untuk nyariin dia appointment secepat mungkin, karena appointmentnya dia September.
Ya udah, akhirnya dan bener sore-sore ada yang cancel buat besok. Di antara semua kesibukan gue dan nama-nama yang pengen juga masuk cepet gitu. Yang gue inget tuh fokusnya dia terus gitu loh. Dan pas gue telepon, gue bilang besok ada cancellation. Dia tuh sampai nangis tau gak lo? Sampai oh my god, kata Claudia, thank you so much, I really appreciate you, it's mean a lot gitu-gitu. I know this is, akhirnya dia sendiri yang sadar mungkin this is I'm being overreacted, tapi I really do worry karena dia akhirnya bilang bapaknya meninggal karena melanoma. Kebayang nggak tuh hati gue gini, kalau sampai gue tuh nggak gue urusin gitu ya, kebayang nggak? Karena kalau udah keluarga itu udah genetic lead. Kalau melanoma itu skin cancer. Jadi of course lah dia panik. Lah dalam hati gue lu ngomong kek. Jadi kan gue juga sempet karena gue sempet males-malesan gitu juga jadinya udahlah males lah biarin deh gitu. Karena gue maksudnya karena udah stres juga nggak dapet gitu ya. Tapi gue tetap mikirin dia terus gitu loh. Akhirnya dia baru bilang kan. Gue bilang ya elah kalau dia bilang dari tadi kan gue lebih maksudnya. Tapi itulah ya, kita harus belajar memang untuk memposisikan diri kita. Kita kan nggak tahu backgroundnya mereka apa itu. Bapaknya baru meninggal Januari kemarin juga, gara-gara bareng sama nyokapnya Gorga ya? Kenal kali. Kenal kali. Masuknya bareng tuh masuknya. Iya. Anyway, that's my little win karena akhirnya bisa bikin salah satu pasien gue tenang gitu loh. Jadi dia besok bisa datang. Little win atau kemenangan besar lo nih? It's for me little win karena itu tiap hari ada. Oke. Kalau everyday yang kayak gitu-gitu tuh ada. Maksudnya nggak tiap hari banget, tapi maksudnya almost daily. Dan buat gue tuh little wins for me karena I'm able to help untuk sesuatu yang kecil itu kan, buat mungkin yang kayak yang gue bilang sekali lagi ya, yang dari sisi pengetahuan gue yang kita semua udah tahu, misalnya ya, kadang-kadang ada yang resepsionisnya, udahlah nggak apa-apa itu biarinnya dia nunggu gitu loh, karena sebenarnya nggak apa-apa, kalau kata bercandanya ya, it's not life threatening gitu loh. Ibaratnya 1 week it won't kill gitu loh, nggak mati. Cuma kan gue memperhatikan gila lo khawatir banget itu kayak gimana lo seminggu nunggu mungkin malam ini aja deg-degannya gimana karena bapaknya baru meninggal dan it's quite traumatic buat dia bilang karena papanya meninggal itu karena itu udah di genetiknya dia bapak melanoma itu kan genetik juga kan. Jadi gue kebayang sih gimana rasanya kalau nunggu seminggu, nunggu semalam aja kali dia udah gak bisa tidur ya. Anyway kayak gitu-gitu sih buat gue tiap hari. My little win. Kak Danu apa? Sebenarnya yang gue tanya kemenangan besar ya, bukan little wins. Kalau kata lo nanyanya little wins tadi. Judulnya Little Wins, tapi gue bertanyanya kemenangan besar lo selama 1 minggu ini apa? Oh sorry, ya itu juga kemenangan besar sih buat gue. Little wins, big wins. Ya. Sama aja. Oke. Nah, oke. Maaf ya panjang, tapi kan gue mau kasih backstory-nya ya. Ntar lo gak ngerti. It's fine. Akhirnya benerin jalur kabel listrik di motor. Nice. Penting itu penting. Iya. Biar aman ya enggak. Kemenangan besar. Oke. Now. Itu si David lo skip. What David? Kalau gue kan. Kalau gue ini si Wacele ya. Kalau gue yakinin wanita idaman SMA gue kalau gue serius sama dia meski dia udah single mom. Oh, well done. Nice. Okay, good. And then cewek kayak gini waktu kecilnya pasti sering nyari ikan di selokan, Nggak penting. Oke. Next. Bye. Ini si moderator kita. Nggak ada. Oke. Iya makanya sebenarnya kan yang tadi gue tanya adalah kemenangan besar. Tapi ya udah karena lo udah jawab. Tapi itu can be my kemenangan besar juga. Exactly. Nah, cuma kita sekarang mau fokusnya lebih ke little wins atau kemenangan-kemenangan kecil. Definisi little wins tuh apa sih? Kemajuan kecil yang sebenarnya layak dirayakan tapi sering dianggap biasa. Contohnya, ini kecil sih menurut gue. Bangun on time. Kayak lo maunya bangun jam berapa terus lo on time gitu bangunnya. Nah, tanpa lo pasang alarm. Nggak mungkin kayaknya kalau nggak pasang alarm. Ya, ada momen-momennya bisa sih terjadi.
ada Gue takut momen-momennya sih itu kalau gue kerja, gue berbagi. takut telat. Apalagi live-live begini sampai malam. Bener, tapi itu bisa banget terjadi. Kayak lo, gue sih pernah ngerasain, gue nggak tahu ya ini di luar logik sih sebenarnya, kayak lo beneran kayak minta gitu dalam hati lo, besok Oh, gue jam 7 pagi harus bangun, 7 pagi sharp, gue harus bangun. Dan kalau emang gue mau banget, itu kejadian, bakal kejadian tanpa alarm. that's good. Terus the little wins, ini contohnya yang lain adalah nahan emosi. Terus minum air yang cukup, itu little wins saya. Olahraga 15 menit, itu juga little wins. Telepon orang tua, kalau gue kan nggak perlu telepon ya, ada di belakang gue. Berani bilang tidak, terus nggak menyerah hari ini, apapun kondisi lo. So, sekarang gue mau cek. eh Kalau tadi kita ngomonginnya kemenangan besar, little wins lo hari ini apa? Karena ini contoh, lo berhasil datang live hari ini, it's a little wins. Lo berhasil mandi sebelum jam 10, lo belum ya? Gue udah. My little wins. It's a little wins. Berhasil nggak pesen makanan online? Gue tidak, bokap nyokap gue yang pesen. Gue tetap makan makanan yang ada. Berhasil beresin kamar, walaupun setiap bangun tidur lo beresin kamar. Berhasil jalan kaki, itu juga little wins. So ya udah, little wins tuh nggak harus yang spektakuler kan. Nih gue ada research menarik. Jadi ada psikologi ada konsep progress principle dari Teresa M. Mobile. Temuannya, orang merasa paling termotivasi bukan saat mencapai tujuan besar, tapi saat mereka merasa membuat kemajuan kecil yang berarti. Artinya kita sering meremehkan sumber motivasi terbesar dalam hidup. So, kenapa kita sulit menghargai diri sendiri? Kenapa ya kita gampang bangga sama orang lain tapi susah bangga sama diri sendiri? Itu pertanyaan. Karena sometimes we just don't believe in our self ability, I guess. Kita ngerasa ya itu, I think kembali lagi kepada comparison ya, karena memang kita akan merasa she or he or they better than me for some reason. Atau mungkin bukan itu, mungkin ada orang juga yang terlalu gengsi mengaku itu. Tapi paling enggak, mungkin gue nggak sehebat dia gitu, atau mungkin gue nggak bisa lah kayak gitu, gue nggak bisa lah kayak dia, gue nggak bisa lah begini. Dia kan beruntung, atau dia kan gini, gitu. You know what I mean? Iya. Jadi kayak ya sama aja kayak comparison sih. Jadi you don't believe in yourself. Iya, karena mungkin yang kalau gue ya ngelihatnya adalah ya karena gue tahu diri gue sendiri. Gue merasa gue lebih tahu diri gue sendiri. Apa yang gue jalanin hari-hari ya udah gitu. Kayak gue tidak mengcompare ke orang lain dan gak bermaksud apa ya, kayak kalau misalnya gue tahu gue bisa gitu ya, artinya kan kok gue jadinya sombong ya. Makanya gue akan cenderung ngelihat kenapa orang lain bisa ini itu, sementara ya gue nggak bisa ngeliat ke diri gue sendiri aja, ya kan? Iya ya, karena kalau buat gue juga ya kan, mungkin bukan culture-nya kita merasa maksudnya kita mungkin being humble, nggak mau menyombongkan diri, tapi akhirnya jadi gaslighting ourselves juga sih. Mungkin nanti kita bisa bahas soal gaslighting juga di another day. Iya, karena it's okay loh sometimes to like hug yourself, like I'm proud of you. Karena kan lihat itu nggak sempat yang katanya I'm thanking myself to be so brave. I'm thanking myself to be. Sometimes it's important, itu bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk encourage diri kita sendiri juga. Karena kalau nggak ada lagi yang encourage kita, siapa lagi kalau bukan diri kita? Itu tuh sebenarnya kalau di early childhood education ada peluk butterfly hug. Iya gitu.
Jadi Iya, memang harus dilakuin buat diri lo sendiri. The hmm. butterfly hug. Makanya bagusnya tuh dari kecil anak-anak udah makanya kan kita kalau di Western ya, Hmm. kan anak-anak sering banget dipuji kan, which is bukan budayanya orang Indonesia kan. Ya. Sebenarnya anak-anak gambar garis doang, wow, you're so amazing, you're great, good job. Harus begini doang. Coba kalau di Indonesia 1+1 aja, biasa itu. Terus cari yang lebih tinggi gitu, maksudnya ya maksudnya, maksudnya anak-anak bisa ngitung 1+1 aja kayaknya masih you can do better gitu loh. Kalau gitu. Kalau di sini kan bisa ngitung sampai 3 ya udah kayaknya praise-nya tuh yang super lebay Iya. gitu. Bener. Kalau nggak apa-apa deh, next aja. Kenapa target tercapai cuma senang 5 menit lalu langsung cari target baru? Enggak sih, gue enggak gitu. Kalau gue enggak gitu. Tergantung sih apa dulu ya. Apa dulu targetnya? Iya, tergantung apa dulu nih. Ya nggak sih? Kalau misalnya lu something yang besar, enggak sih. Gue nggak 5 menit sih. Tapi kalau misalnya target kecil, misalnya gue apa? Enggak sih, enggak juga ya, nggak 5 menit juga. Ya misalnya, wah gue udah berhasil jalan 15 menit nih. Udah gue pengen yang jalan 20 menit langsung gitu ya. Enggak juga gitu Enggak sih ya. juga, enggak juga. Hai Dalam Golga. sempet. Ya bener banget. Kamu udah on the way ke airport ya? Dia mau jalan ke Papua tuh. Iya bener Mas Danu. Itu Asian value banget ya kayaknya. Kalau kayak soal comparison anak-anak dengan anak orang lain. Udah pasti kalau gue sih memang iya. Udah sangat Asian value. Oh nunggu jemputan. Oke. Gitu. Kita lagi bahas soal Little Wins, Gorga. Ya. Oh nice. Nice. Urus kantor. Tinggal beres ya. Tinggal datang boarding. Oke. 30 packs. Ini apa sih, acara gitu ya? Bukan itu ya? Udah. Dia mau ke Papua malam ini. Iya tahu. Cuma maksudnya bisnis trip apa itu sendiri sih? Pergi Sebulan dia sendiri. di sana mau ke site. Tadi Bisnis makanya ikut trip. kalau lagi live sama gue. Udah Kapan tahu tadi siang. Oh, ya sorry, gue masih tidur. Sorry banget dah. Udah bangun. Iya, flight malam dia jam 11:30 tuh, gue tahu tuh, masih ingat. Keren. Tapi banyak perjalanannya dia nyambung. Pokoknya sampai jam 10 katanya. Barat umumnya malam dan Iya, kayaknya kayak ke Australia deh, dia kan jauh soalnya. iya. Kayak lu mending ke Australia gak sih? Enggak ya, acara kantor. Lu tidur jam 3 lit, parah. Gue habis nonton Netflix, gue nonton Straw tadi malam, keren deh. Gue suka. Oke. Oke, next. Kita lanjutin ya. Kita lagi diskusi tentang Little Wins, Gorga. Kalau mau join boleh banget. Kenapa udah tadi. Kenapa otak manusia punya kecenderungan melihat apa yang kurang daripada apa yang sudah berhasil? Tadi yang kita omongin. Makanya kemenangan kecil sering lewat gitu aja. So, ini bagian yang nyambung ke seminar yang kamu ingat, ke hari yang sama. Hari yang sama, macet dimarahin bos, hujan. Versi A. Versi B, masih sehat, masih bisa makan, ketemu teman baik. Pertanyaannya, kalau hari ini dibuat jadi headline, lo mau kasih judul apa? Apa dulu nih kalau tanya? Versi A dulu deh, macet dimarahin bos, hujan. Kalau hari ini mau dibuat jadi headline, lo mau kasih judul apa? Nah, ini maksudnya tadi pembukaannya apa soal kenapa kita lebih cenderung ingat kegagalan daripada kemenangan maksudnya. Iya, makanya kemenangan kecil sering lewat gitu aja.
Nah, Itu ini kita masuk another segmen. Tadi udah gue recap. Jadi, ini ada versi A. Yang ini pertama, segmen apa nih? Ini segmen apa? ini gue tanya dulu headline-nya tadi. Headline hari ini. Kalau jadi ada headline hari ini apa gitu? Macet, dimarahin bos, sama hujan. Gue sih headline gue apa sih ya, Bo? Kalau dimarahin bos. Itu tiga-tiganya macet, dimarahin bos, hujan. Jadi 3 hal yang lo rasain hari ini. Kalau lo dijadiin headline, itu mau lo jadiin apa headline-nya? Dengan contoh kasus yang tadi, bos hujan bos sama itu. Macet, dimarahin bos, hujan. 5 kali nih udah ngulang nih gue nih. Ya enggak, gue coba mengerti pertanyaannya nih. Ya gitu. Tuh lo dibilang cakep tuh, ben lo. Gue tabok ya, atau Gorga. Ini belum mandi. Biasanya kan lo liat gue muka bantal. Nanya mulu ya sih, tadi. Tahu. Iya, apa ya? Bad day aja. It's a bad day. Oke, now versi B. Makin lu nanya makin gak ngerti gue. Bodoh ah. Versi B, masih sehat, masih bisa makan, ketemu teman baik. Bless. Or grateful. Bersyukur, iya. Gue juga bersyukur sih. Bahasa Indonesianya aja berarti ya. Lo bahasa Inggris. Bolak-balik aja gitu ya. Nih kita bikin mini game ya.